tidak ada kekacauan daftar pemilih yang sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Termohon sama sekali tidak mengakomodasi pemilih-pemilih siluman sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Sebab yang hadir dalam pemungutan suara ulang tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124 itu benar-benar dan nyata-nyata adalah warga negara Indonesia yang terdaftar dalam TPS PSU itu yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemungutan suara ulang pada 9 Juni 2021, bukan pemilih-pemilih siluman yang mulia. Jajaran kami KPP sudah mengecek, kami juga sudah menerapkan protokol kesehatan, kami cek suhunya masih manusia yang mulia. Jadi bukan siluman yang hadir dalam TPS itu. Tidak ada pemilih siluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca pemungutan suara ulang atau PSU 9 Juni 2021, sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan masih berlanjut. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 02, Denny Indrayana dan Difri Darjat atau H2D, kembali menggugat pasangan nomor urut 01, Haji Sahbirin Nor dan Haji Muhyiddin atau Birinmu ke Mahkamah Konstitusi. Dalam berkas gugatannya, H2D mengajukan lebih dari 300 alat bukti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Birinmu. Sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilihan gubernur Kalimantan Selatan tahun 2021 telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 secara offline dan daring di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terlanjur tayang, kembali menayangkan proses sidang tersebut secara bersambung di channel ini. Video ini telah mengalami editing di beberapa bagian tanpa mengurangi substansinya. Link video asli dari YouTube resmi Mahkamah Konstitusi RI kami sertakan di kolom deskripsi. Silahkan memberi tanggapan dan komentar secara sopan di kolom komentar. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Terima kasih. Dalam pokok permohonan yang mulia, termohon menolak segala dalil pernyataan, klaim, argumen yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh termohon. Sebagaimana disampaikan oleh prinsipal yang mulia bahwa prosedur dan proses penyelenggaraan PSU di Kalimantan Selatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada keberatan apapun terhadap proses dan prosedur pelaksanaan pemungutan suara tersebut. Yang mulia, kami memohon izin untuk menjawab dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada kami termohon. Ke halaman 28 yang mulia, angka 12, bahwa pemohon mendalilkan KPU Kalimantan Selatan mengeluarkan surat edaran yang menyebabkan pemilih tidak bisa memilih jika tidak membawa surat undangan. Surat edaran tersebut dijadikan dasar bagi KPPS untuk menolak pemilih yang tidak mendapat undangan. Menurut termohon yang mulia adalah sama sekali tidak benar, tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan serta fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa termohon mengirimkan surat dinas nomor 327 dan seterusnya bertanggal 8 Juni ke semua jajaran termohon. Kemudian pokok dari surat tersebut adalah menegaskan kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124 dan seterusnya yang menjadi pemilih di dalam PSU itu adalah pemilih DPT 9 Desember, DPPH dan DPTP. Jadi tidak ada pemutakhiran data yang mulia.
Yang kami lakukan hanyalah pencermatan itu. Kemudian yang berikutnya adalah surat dinas termohon nomor 327 tersebut tujuannya adalah untuk melindungi pemilih-pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTB 9 Desember, sehingga tidak ada pemilih lain di luar 3 daftar pemilih tersebut yang menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya, termohon dalam menyusun surat dinas nomor 327 juga berlandaskan pada surat dinas KPU RI nomor 276 dan seterusnya, itu yang tadi dijelaskan oleh prinsipal. Isi surat 276 itu sama, pada pokoknya juga memperkuat amar putusan Mahkamah Konstitusi. Dan berikutnya, formulir C pemberitahuan di halaman 31 yang mulia, huruf C. Formulir C pemberitahuan juga sudah kami sampaikan semuanya kepada pemilih-pemilih tersebut setelah kami lakukan pencermatan. Dan formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi itu dikembalikan oleh KPPS kepada kami secara berjenjang dari tingkat TPS kemudian sampai ke tingkat kabupaten. Kami mengajukan bukti 307 sampai 313, kemudian 330 sampai 336, dan 378 sampai 390. Ini adalah bukti yang kemudian dimiliki oleh jajaran termohon bahwa formulir C pemberitahuan tersebut yang tidak terdistribusi yang mulia itu disampaikan secara berjenjang pada kami. Berikutnya, pemohon mendalilkan bahwa KPU sengaja melantik KPPS pengganti tidak sesuai jadwal, bahkan masih ada yang lama. Menurut kami ini juga mengada-ngada yang mulia, karena termohon menyusun isi dan menerbitkan surat dinas nomor 142 dan seterusnya mengenai pembentukan badan ad hoc dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Isi surat dinas termohon nomor 142 tersebut itu kemudian memerintahkan kepada jajaran termohon untuk membentuk serta mengangkat ketua dan anggota PPK yang baru dalam pemungutan suara, dan membentuk serta mengangkat ketua dan anggota KPPS yang baru. Yang diperintahkan oleh Mahkamah kepada kami termohon dalam putusan 124 adalah mengganti PPK dan KPPS yang baru. Kami menggantinya yang mulia. Bagaimana dengan PPS? Karena PPS tidak diperintahkan untuk diganti, maka kami mengevaluasi PPS yang kemudian masih mempertahankan integritasnya, kami tetap laksanakan, kami tetap lantik kembali dalam pemungutan suara ulang. Tapi PPK dan KPPS kami ganti semua yang mulia. Timeline terhadap pembentukan PPK dan KPPS kami sampaikan juga di dalam surat 1 nomor 142 tersebut. Berikutnya yang mulia, di halaman 33, pemohon di dalam dalil permohonannya itu kemudian mengambil pengumuman KPU Kota Banjarmasin nomor 398 sehingga menuduh kami termohon tidak sesuai dengan jadwal dalam menetapkan KPPS. Menurut kami pemohon telah keliru yang mulia, karena pengumuman KPU Kota Banjarmasin nomor 398 itu berisi tentang pengumuman anggota KPPS di halaman KPU Banjarmasin, bukan menetapkan, bukan berkaitan dengan pengangkatan anggota KPPS. Jadi penetapannya sudah mulai tanggal 25 dilakukan secara berjenjang sampai di KPU Kota Banjarmasin kemudian diumumkan. Jadi yang terjadi adalah pengumuman, bukan penetapan. Jadi ketika pemohon mendalilkan bahwa kami melewati waktu untuk menetapkan PPK dan KPPS, menurut kami itu adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Penetapan anggota baru PPK dan KPPS serta penetapan PPS di semua kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan suara ulang yang mulia, kami ajukan bukti T134 sampai dengan T153, kemudian bukti 154 sampai 163, dan bukti 164 sampai 171. Bukti-bukti tersebut menjelaskan segala proses penetapan PPK dan KPPS mulai dari pengumuman sampai seleksi dan sampai dengan penetapan pengangkatan. Selanjutnya yang mulia, di halaman 34 jawaban kami angka 14, pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa sebagian anggota KPPS yang lama direkrut dan ditetapkan kembali sebagai anggota KPPS pada halaman 85 permohonan. Menurut kami itu juga tidak berdasar yang mulia dan tidak beralasan menurut hukum.
bahwa termohon dan jajarannya dalam membentuk dan menetapkan PPK maupun KPPS yang baru tetap berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, dan juga kami mendapatkan supervisi langsung dari KPU RI. Kami menjalankan semua perintah amar putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa jajaran termohon yakni KPU Kabupaten Banjar kemudian melakukan penyandingan data. Memang ditemukan nama-nama anggota PPS yang baru, kemudian dengan kategori bahwa ada nama dan NIK sama, ada juga NIK sama tetapi nama berbeda. Kemudian dilakukan jajaran kami KPU Banjar melakukan penyandingan juga, ada ditemukan PPK dengan ketentuan bahwa anggota KPPS atas nama Hairunisa mengundurkan diri, anggota KPPS atas nama Muhammad Herianto juga mengundurkan diri, anggota KPPS atas nama Supiani memang pernah menjadi anggota KPPS di TPS Desa Balau Kecamatan Karangintan tetapi bukan TPS PSU. Jadi hasil koordinasi kami dengan Bawaslu yang mulia, ketika menemukan nama-nama itu kami langsung menggantinya. Jadi tidak menunggu waktu lagi, langsung kami ganti karena perintahnya mahkamah meminta kami untuk berkoordinasi, kami kemudian melakukan koordinasi. Nah, untuk menyatakan bahwa tidak ada anggota KPPS lama yang bertugas pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 menjadi anggota KPPS baru pada pemilihan suara ulang tanggal 9 Juni 2021, kami mengajukan bukti T172 sampai dengan T278. Kalau dilihat buktinya kenapa banyak, karena ini adalah SK pengangkatan KPPS, SK penetapan dan pengangkatan KPPS di semua TPS PSU yang diperintahkan oleh Yang Mulia. Kemudian halaman 36 angka 15, dalil pemohon yang menyatakan diduga istri Komisioner KPU Banjarmasin ikut melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih, menurut kami adalah tuduhan yang mengada-ngada, tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa pemohon tidak menjelaskan Yang Mulia kepada kami siapa istri dari istri komisioner yang mana yang kemudian ikut membagi-bagikan uang. Di dalam dalil permohonannya juga kami juga tidak menemukan by name siapa nama istri tersebut. Bahkan menjadi seloroh di internal termohon Yang Mulia, ini menimbulkan konflik domestik antara istri dan suami komisioner KPU. Dianggap ada yang selingkuh dan seterusnya Yang Mulia. Ini sudah menjadi fitnah bagi termohon Yang Mulia, tidak lagi urusan pemilihan tapi juga urusan domestik rumah tangga. Maka kami menolak dalil pemohon yang menyatakan ada istri komisioner KPU yang ikut membagi-bagikan uang. Nomor 16, bahwa dalil pemohon yang menyebutkan melalui PPS termohon melakukan mobilisasi massa dengan aktif menerbitkan surat kepada masyarakat untuk membuat KTPL. Ini lokus perkaranya ada, lokus tuduhannya ada di Kabupaten Banjar Yang Mulia. Yang terjadi adalah kami menolak dalil ini. Yang terjadi adalah bahwa perekaman KTP elektronik itu bukan kewenangan termohon. Jadi termohon tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan KTP elektronik. Yang memiliki kewenangan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar. Kemudian jajaran termohon yaitu Kabupaten Banjar yang kemudian terlihat di mall itu karena menjalankan petunjuk dari KPU RI melalui surat dinasnya nomor 1105 tentang tindak lanjut dengan hasil koordinasi KPU RI dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Ini perlu dilihat kembali Yang Mulia bahwa pelaksanaan PSU waktu itu setelah terjadinya banjir bandang dan jajaran termohon memiliki inisiatif bahwa jangan sampai pemilih yang kemudian hak konstitusionalnya hilang karena ada banjir tersebut, KTP-nya larut dan seterusnya, itu kemudian tidak bisa memilih. Maka jajaran kami KPU Kabupaten Banjar menerbitkan surat nomor 252 dan seterusnya tentang himbauan KTP elektronik bagi yang terdaftar di DPT, yang dimaksudkan agar hak konstitusional pemilih tetap terlindungi dalam pemungutan suara ulang, di mana syarat memilih adalah menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan. Bahwa keberadaan Komisioner KPU Kabupaten Banjar atas nama Abdul Muthalib bersama Muslihah selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi yang membidangi data pemilih pada tanggal 7 Juni 2021 pada pukul 10.13 sampai dengan 10.45 WITA di Gedung Juang atau Mall Pelayanan Publik Barokah yang berada di Jalan Ahmad Yani KM 39 Kelurahan Jawa Martapura
adalah dalam rangka bagian tugas melaksanakan tindak lanjut Surat Dinas KPU RI nomor 1105. Selain itu juga karena ada banjir sebelumnya, karena kalau memilih tidak menunjukkan KTP maka tidak boleh dimasuk ke TPS, tidak boleh memilih. Itu yang menjadi dasar oleh jajaran termohon menerbitkan surat 252 yang mulia. Selanjutnya di halaman 38, tuduhan pemohon yang menyatakan DPT dikacaukan termohon demi menghalangi pemilih sah paslon 2 dan meloloskan pemilih tidak sah paslon 1 agar dapat memilih. Dan kemudian dalil pemohon yang menyatakan jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih tidak sama dengan pengguna hak pilih dalam C hasil, menurut termohon yang mulia adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa menjadi pertanyaan bagi kami yang mulia, dari mana pemohon memiliki keyakinan atas perbedaan jumlah pemilih dalam daftar hadir dengan jumlah pengguna hak pilih dalam formulir model C hasil pemilihan ulang KWK, di mana daftar hadir tersebut berada di dalam kotak yang tidak dapat diakses oleh siapapun, bahkan oleh termohon yang mulia. Termohon sampai saat ini tidak membuka kotak suara yang mulia. Karena apa? Belajar dari putusan 124, ketika kami membuka kotak dianggap salah prosedur dan harus melakukan pemungutan suara. Maka kami sampai saat ini tidak membuka kotak dan kami tidak tahu daftar hadirnya. Nah, ketika kami yang memiliki kewenangan dan akses terhadap daftar hadir itu tidak tahu jumlahnya, bagaimana pemohon bisa tahu? Mohon kepada yang mulia bisa mencermati itu, bagaimana pemohon bisa tahu perbedaannya dalam daftar jumlah hadir. Padahal kami saja tidak tahu yang mulia. Nah, pemohon bisa tahu. Bagaimana cara pemohon kemudian mendapatkan alat bukti itu, atau bisa mendapatkan jumlah itu dari asumsi yang mana, dari alat bukti yang mana yang kemudian didalilkan oleh pemohon. Karena proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS terlaksana secara tertib dan lancar yang mulia. Bahwa kami juga melakukan pencermatan bahwa DPT yang digunakan dalam pemungutan suara ulang 9 Juni 2021 merupakan DPT yang ditetapkan melalui rapat pleno terbuka. Jadi ditetapkan melalui rapat pleno terbuka, jumlah DPT yang ditetapkan pada 17 Oktober berdasarkan surat keputusan nomor 95 dan seterusnya, dan berita acara nomor 104 dan seterusnya. Itu kami lanjutkan di bukti T429. Bahwa kami termohon juga perlu menyampaikan kepada yang mulia, berdasarkan hasil percermatan, ada pemilih-pemilih yang memang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia. Ada tabelnya juga kami sampaikan di situ yang mulia. Ada yang tidak memenuhi syarat karena menjadi anggota TNI Polri, dan seterusnya itu. Jadi yang mulia Mahkamah Konstitusi, kami perlu menyampaikan bahwa tidak ada kekacauan daftar pemilih yang sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Termohon sama sekali tidak mengakomodasi pemilih-pemilih siluman sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Sebab yang hadir dalam pemungutan suara ulang tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124 itu benar-benar dan nyata-nyata adalah warga negara Indonesia yang terdaftar dalam TPS PSU itu yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemungutan suara ulang pada 9 Juni 2021, bukan pemilih-pemilih siluman yang mulia. Jajaran kami KPP sudah mengecek, kami juga sudah menerapkan protokol kesehatan, kami cek suhunya masih manusia yang mulia. Jadi bukan siluman yang hadir dalam TPS itu. Tidak ada pemilih siluman. Yang ada adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, yang menyalurkan hak pilihnya secara konstitusional. Mohon izin yang mulia, selanjutnya pemohon mendalilkan bahwa pemohon tidak diberikan daftar DPT, DPTP, dan DPPH. Ada di halaman 89 permohonan. Menurut kami ini tidak benar yang mulia, dan ini mengarah ke dusta yang jahat. Ini fitnah ini. Kenapa demikian? Karena kami menyampaikan surat itu. Jadi surat pencermatan DPT, DPTB, dan DPP itu kami sampaikan. Termohon telah mengeluarkan dan menyampaikan surat nomor 311 tanggal 7 Juni 2021 perihal penyampaian hasil pencermatan kepada Bawaslu. Bawaslu nanti bisa menjelaskan apakah sudah menerima atau belum. Tim pasangan calon nomor urut 1 juga bisa ditanyakan yang mulia. Kepada tim pasangan calon nomor urut 2 juga bisa ditanyakan apakah menerima daftar DPT, DPTB, dan DPP atau tidak dari termohon. Itu kami sampaikan pada tanggal 7 Juni yang mulia. Ada nama-namanya di sini. Kami sampaikan di halaman 41 jawaban termohon kami. Bawaslu Kalsel yang menerima waktu itu adalah Rusdi, jabatannya staf. Tim paslon 1 yang menerima adalah Aan Tantowi, jabatannya liaison officer. Kemudian tim paslon 2 adalah Haja Fahmi.
jabatannya adalah liaison officers di tim pemenangan paslon nomor urut 2. Tidak hanya kami termohon, jajaran kami KPU Kabupaten Banjar itu juga menyampaikan hal yang serupa. Itu yang menerima Bawaslu Banjar, yang menerima adalah Khairul Falah, stafnya jabatannya adalah anggota, tanggal 3 Juni kami serahkan. Tim paslon 1 yang menerima adalah Humaidi, jabatannya adalah staf, tanggal 3 Juni kami serahkan. Tim paslon 2 namanya Susilawati, jabatannya staf, tanggal 3 Juni kami serahkan. Jajaran kami KPU Kabupaten Tapin itu juga melakukan hal yang sama, bahwa pencermatan daftar pemilih dalam DPT, DPTB, dan DPPH itu juga sudah disampaikan kepada Bawaslu Tapin, yang menerima adalah Fajar Masripan Lutfi, jabatannya staf, kami serahkan tanggal 4 Juni. Tim paslon 1 yang menerima Agus Sadin, Sekretaris Golkar, tanggal 4 Juni 2021. Tim paslon 2 Haja Rusmiati, istri Sekretaris Partai Gerindra, tanggal 4 Juni. Kemudian KPU Kota Banjarmasin juga menyampaikan. Yang menerima siapa waktu itu? Bawaslu Kota Banjarmasin yang menerima namanya Tommy, jabatannya staf, kami serahkan tanggal 4 Juni. Tim paslon 1 yang menerima adalah Imam, tim pemenangan, jabatannya tanggal 4 Juni juga. Tim paslon 2 namanya Kurniawan, juga ketua tim pemenangan, tanggal 4 Juni. Jadi dalil pemohon yang menyatakan tidak menerima DPT, DPTB, dan DPP adalah fitnah yang mulia. Faktanya kami serahkan semua. Kami serahkan semua ke Bawaslu, kemudian tim paslon 1 maupun tim paslon 2. Selanjutnya yang mulia, dalil pemohon yang menyatakan adanya perubahan dalam DPT, DPTB, dan DPPH menurut kami adalah tidak benar, tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut. Berdasarkan formulir mendaftar hasil ulang KWK TPS 12 Kelurahan Sekumpul, jumlah DPTB adalah 0, sehingga memang tidak ada pemilih DPTB yang mulia. Kami cantumkan buktinya di T432. Kalau pemohon mendalilkan bahwa ada pemilih dalam DPTB yang mengklaim bahwa itu adalah pemilih dia, menurut kami juga ini melanggar asas kerahasiaan yang mulia. Siapapun tidak tahu siapa memilih siapa, tapi pemohon mendalilkan bisa tahu bahwa orang yang datang di TPS 12 Sekumpul itu adalah pemilih dia. Berarti pemilih itu memberikan pengakuan kepada pemohon, dan itu adalah melanggar prinsip-prinsip kerahasiaan dalam pemilihan. Kami sudah cek yang mulia, kami ajukan di bukti T432 bahwa DPTB di TPS 12 Sekumpul adalah 0, sehingga tidak ada pemilih DPTB yang hadir. Kemudian berdasarkan data Sidale, pemilih atas nama Rahmat Hidayat, kelahiran Martapura 26 Juni 1976, karena ini juga didalilkan oleh pemohon yang mulia. Kami cek di Sidale, ada nama Rahmat Hidayat, kelahiran Martapura 26 Juni 1976 dengan NIK 630, 630 dan seterusnya, terdaftar di DPT, terdaftar di TPS 004 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura dengan nomor urut DPT 382. Kemudian ada nama juga Rahmat Hidayat, tapi ada di TPS 023 yang mulia. Itu dengan NIK yang berbeda, nomor urutnya juga berbeda. Jadi kasusnya Rahmat Hidayat ini namanya sama Rahmat Hidayat, ada TPS yang kemudian agak jauh, dia memilih TPS yang dekat, yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS itu, meskipun dia dekat dengan Rahmat Hidayat tersebut. Ya ditolak yang mulia oleh KPPS karena TPS-nya bukan di situ, salah alamat yang mulia. Jadi harusnya TPS-nya itu digeser 023 atau TPS 04. Nah, itu dia datang di TPS yang keliru. Jadi berdasarkan dalil pemohon yang kemudian kami menolak pemilih itu tidak benar yang mulia. Kemudian bahwa pemohon mendalilkan NIK dan KTP dan surat undangan dibuat berbeda sehingga pemilih ditolak memilih oleh KPPS. Nah, kami cek yang mulia, ini kami tidak membuat undangan yang berbeda. Nah, kami cantumkan itu ada di bukti kami, kalau nggak keliru P31 itu, kalau P31 atau P30 C pemberitahuan itu memang ditulis NIK-nya, misalnya mohon izin yang mulia 630 XXX. Kenapa ditulis XXX itu? Itu untuk melindungi data pribadi yang mulia, karena berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2008 dan PKPU mengenai hitung surah kalau nggak keliru, itu data itu harus dilindungi, data pribadinya. Jadi memang tidak ditulis lengkap NIK-nya, tapi ditulis 630 sebagai sampel, kemudian X gitu. Tapi kalau dicek nanti di daftar hadir itu lengkap yang mulia, NIK-nya jelas lengkap. Jadi kalau pemohon mendalilkan bahwa C pemberitahuan yang ditulis X itu adalah menjadi kode,
bagi kami termohon untuk misalnya tuduhannya adalah kami kemudian bekerja sama dengan pasangan calon lain, itu sangat salah besar dan salah kaprah, karena memang perintahnya C pemberitahuan itu ditulis harus disamarkan agar tidak disalahgunakan NIK-nya. Misalnya disalahgunakan mama minta pulsa, papa minta pulsa dan seterusnya nanti dengan NIK itu, apalagi dengan pinjaman-pinjaman online misalnya. Itu kami lindungi hak-hak dan data pribadi pemilih yang mulia. Makanya C pemberitahuannya kami sudah sampaikan di dalam alat bukti kami, memang faktanya gitu. Jadi NIK-nya itu bukan kode gitu, tapi memang perintah undang-undang demikian. Selanjutnya yang mulia, terakhir dari kami yang soal tuduhan pemohon tersebut, yang soal NIK dan KTP dan surat undangan tadi yang sudah kami sampaikan yang mulia. Kemudian ada juga pemohon yang mendalilkan bahwa ada pemilih yang kemudian berbeda NIK-nya beberapa digit, tidak tidak diperkenankan atau dilarang untuk memilih. Faktanya demikian yang mulia, bahwa di TPS 001 Desa Kelampian Ilir, Kecamatan Istanbul terdapat 3 pemilih yang elemen ini. Di beberapa TPS memang ada ada NIK yang kemudian berbeda beberapa digit di belakang. Kemudian jajaran kami KPPS di belakang meminta arahan kepada termohon. Waktu itu Ketua KPU Kalsel menyatakan sepanjang NIK dan yang tersedia di daftar hadir itu yang di DPT itu sama, jadi di NIK yang ada di KTP dan DPT-nya sama, silakan memilih. Boleh jadi karena kalau mengetik daftar hadir, karena harus diketik yang mulia daftar hadir itu boleh jadi manusiawi gitu. Tapi kalau di DPT dan NIK di KTP sama, silakan memilih. Jadi silakan memilih gitu. Nah, itu ada di tabel jawaban termohon halaman 45 yang mulia. Ada di TPS perkaranya itu atau kasusnya ada di TPS 01, 03, 05. Jumlah pemilihnya itu demikian, kemudian jumlah demikian, itu semua pemilih menggunakan hak pilihnya. Jadi diminta untuk menunggu KPPS berkoordinasi, karena perintahnya mahkamah kami selalu harus berkoordinasi. Kami berkoordinasi dari termohon, kemudian menyampaikan kepada KPU masing-masing kabupaten kota, kabupaten kota ke PPK, PPK ke PPS, kemudian PPS ke KPPS. Jadi memang koordinasi administrasinya lama yang mulia gitu. Jadi karena harus berjenjang gitu. Itu fakta-fakta yang kami sampaikan di situ, bahwa tidak ada pemilih yang digitnya berbeda kemudian tidak boleh memilih. Sepanjang NIK di KTP dan DPT sama, boleh memilih gitu. Yang terjadi begitu yang mulia. Bahwa termohon dan semua jajarannya, bahkan keluarga termohon, tetap menjaga integritas dalam pelaksanaan pemungutan maupun penghitungan suara ulang dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124. Bahwa dengan semua dalil dan alat bukti yang termohon sampaikan, menurut termohon, pemohon tidak mampu membuktikan adanya perselisihan hasil pemilihan dalam pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Sebaliknya, termohon tetap berupaya dengan seksama mempertahankan transparansi dan akuntabilitas pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Petitum yang mulia, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 37-PL.02.6-KPT-63-63-6 Romawi-2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124-Gub-19 Romawi-2021 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 bertanggal 17 Juni 2021 pukul 18.24 WITA. Menetapkan perolehan suara akhir hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pasca pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124 dan seterusnya adalah: nomor urut 1, pasangan calon Haji Sahbir Nur SOS MH dan Haji Muhyiddin, perolehan suara pasangan calon sebelum pemungutan suara ulang 700.051.816. Perolehan suara pasangan calon hasil pemungutan suara ulang di 827 TPS
119.307 dan hasil akhir perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 adalah 871.123. Nomor urut 2 Profesor Haji Deni Indrayana SHLM PSD dan Dr. Haji Difriyadi, perolehan suara sebelum PSU 774.078 suara. Perolehan suara dalam pemungutan suara ulang untuk nomor urut 2 57.100 suara. Hasil akhir yang dijumlahkan dalam pemungutan suara ulang pasangan calon gubernur nomor urut 2 adalah 831.178 suara. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia yang dapat kami sampaikan jawaban termohon untuk menyangkal dalil-dalil permohonan dan permohonan termohon kepada yang mulia untuk memutus sebagaimana petitum yang kami sampaikan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.